Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Dian Hidayat, mahasiswa PPG 2026 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi dan tindak lanjut pada mata kuliah pembelajaran mendalam. Yang pertama terdapat aspek konsep dengan pertanyaan refleksi, yaitu bagaimana Anda memahami perbedaan antara pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal. Jawabannya adalah pembelajaran mendalam atau deep learning menekankan pada penguasaan konsep, kemampuan mengaitkan antar materi, serta transfer pengetahuan untuk memecahkan masalah baru. Sebaliknya, pembelajaran dangkal berfokus pada hafalan fakta dan pemahaman parsial yang bersifat sementara. Pertanyaan aspek yang kedua yaitu konsep. Yang kedua, menurut Anda, mengapa pembelajaran mendalam penting bagi calon guru? Jawabannya adalah karena guru adalah fasilitator yang harus mampu membawa murid melampaui sekedar tahu. Namun dengan menguasai konsep ini, guru dapat merancang pembelajaran yang relevan, menumbuhkan nalar kritis, dan menyiapkan murid menghadapi permasalahan di kehidupan nyata yang kompleks. Kemudian aspek prinsip. Pertanyaan yang ketiga. Dari 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mana yang menurut Anda paling mudah diterapkan dan mengapa? Jawabannya adalah prinsip bermakna. Prinsip bermakna terasa paling aplikatif. Hal ini karena sebagai guru, saya memiliki kontrol untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari murid, sehingga mereka merasa ilmu yang dipelajari memiliki kegunaan langsung. Kemudian, pertanyaan prinsip yang keempat, yaitu bagaimana prinsip bermakna dapat diwujudkan dalam kegiatan belajar di kelas. Jawabannya adalah melalui strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana setiap materi dimulai dengan masalah nyata atau pertanyaan pemantik yang relevan dengan pengalaman pribadi atau lingkungan sosial murid. Kemudian, aspek karakteristik. Pertanyaan kelima, salah satu karakteristik pembelajaran mendalam adalah keterkaitan dengan konteks nyata. Apa contoh penerapannya dalam mata pelajaran yang Anda kuasai? Jawabannya adalah menggunakan konsep statistika. Di sini akan dijelaskan contoh dengan konsep statistika, yaitu untuk menganalisis tren penggunaan media sosial di kalangan siswa. Caranya dengan beberapa tahapan, yaitu eksplorasi, siswa dapat mengumpulkan data otentik. Kemudian terdapat tahap investigasi dengan penerapan konsep statistika dan tahapan refleksi dengan analis kritis atau deep learning. Kemudian pertanyaan yang keenam, mengapa keterlibatan aktif murid dianggap sebagai ciri utama pembelajaran mendalam? Karena pembelajaran mendalam memerlukan proses kognitif yang intens. Keterlibatan aktif memastikan murid melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri, bukan sekedar menerima informasi secara pasif dan dari guru. Kemudian aspek refleksi diri. Pertanyaan ketujuh. Dari konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran yang mendalam sudah dipelajari. Bagian mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan? Jawabannya adalah menyeimbangkan antara tuntutan ketuntasan kurikulum berupa cakupan materi yang luas dengan kedalaman pemahaman. Seringkali untuk masuk ke tahap pembelajaran mendalam diperlukan durasi waktu yang lebih panjang daripada metode ceramah biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-8, apa rencana atau langkah pertama Anda sebagai calon guru untuk mulai menerapkan pembelajaran mendalam di kelas? Jawabannya adalah, langkah pertama saya adalah melakukan asesmen diagnostik untuk memahami latar belakang dan minat murid. Kemudian,
menyusun modul ajar yang berbasis pada pertanyaan esensial dan proyek autentik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.